Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya ahlinya mic bundel. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan memasukkan rangkaian adaptor ini yang sudah kita buat di video sebelumnya. Rangkaian adaptor simetris atau power supply simetris ini ke dalam casing atau box. Nah, di sini sudah saya siapkan boxnya atau casingnya. Ini saya beli di dengan nama apa ini ya, box polos plastik X5 kalau nggak salah tipenya. Ini sudah saya lubangi, dan di sini sudah saya lubangi, dan di sini juga sudah saya lubangi teman-teman. Di sini nanti saya berikan untuk LED main dan LED positif, kemudian kabel negatif, positif, dan ground nanti. Kemudian di sini nanti ada saya kasih saklarnya. Langsung saja kita praktekkan. Oke teman-teman, seperti ini. Saya masukkan ke dalam box seperti ini. Dari rangkaian yang sebelumnya saya sudah praktekkan. Oh ya, saya pasangkan dulu saklarnya ini teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak nyenggrok. Nah, ini aman. Aman ini teman-teman. Saya pasangkan dulu saklarnya. Saya pasangkan di sini dulu. Oke. Biar nanti mudah dalam pemasangan trafonya dan saklarnya tidak terganjal oleh trafo nih. Oke, seperti ini. Sudah kenceng kayaknya. Nah, di ujung saklarnya ini tentunya seperti biasanya ini saya kasih tenol dulu teman-teman, supaya nanti untuk kabelnya mudah dipasangkan di ini, di ujung saklarnya ini. Saya kasih tenol dulu. Asapnya mengepul. Oke, kalau sudah, baru trafo dan kitnya ini kita pasangkan seperti ini. Saya sudah siapkan baut. Nah, ini bautnya saya pasangkan dulu. Oke, kemudian murnya ini nanti kita tujukan dipasangkan di box atau casing seperti ini supaya aman teman-teman, supaya tidak nyetrum untuk input tegangan AC-nya, karena sangat berbahaya kalau tidak kita masukkan ke dalam casing. Nanti nggak taunya kita menyentuh di bagian trafo yang di bagian input ini, wah bisa jegrak gitu, penyang-penyang gitu. Jadi ini casing ini berfungsi untuk melindungi rangkaian dalamnya supaya satu, tidak nyetrum, tidak gampang nyetrum, tidak tersentuh. Kedua, supaya rangkaiannya ini lebih aman dan tidak tersendal-sendal. Kalau ketarik-tarik atau tersendal-sendal itu nanti bisa rangkaiannya, PCB-nya bisa ceplok atau kabelnya bisa putus. Nah, dari antara trafo dan rangkaiannya. Nah, kalau kita pasangkan di casing seperti ini, nanti kemungkinan akan lebih aman hubungan dari trafo ke rangkaiannya. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian di rangkaiannya ini ada 4 titik baut, tapi yang saya baut di sini hanya 2 teman-teman. Jadi nanti yang saya pasangkan baut hanya 2 ini, supaya nanti tidak gini, tidak oglak-oglek gini teman-teman. Kalau hanya 1 bisa oglak-oglek gini. Nah, kalau 2 itu bisa mengunci antara baut yang 1 dan satunya. Oke, saya pasangkan dulu. Nah, nanti untuk pemasangan LED-nya nanti saya kasih indikator LED negatif dan positif ini nanti, supaya kita tahu teman-teman tegangan negatif dan positif itu keluar atau tidak. Nah, oke, seperti ini. Saya pasangkan. Jangan terlalu kencang karena ini kita membaut PCB tanpa ada spacernya. Kalau terlalu kencang nanti pecah PCB-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini karena nanti saya akan pasangkan LED, ini akan saya potong dulu 3 kabel ini.
atau saklarnya dulu saja teman-teman biar mudah. Wah, ini kemepetan ini yang di saklarnya, harus dibenahi dulu ini. Kemepetan dengan trapo ini teman-teman ternyata. Nah ini susah nanti untuk pemasangannya, nyoldernya nanti. Saya dulu. Bentar, saya putar. Nah, gini. Oke, kayaknya sudah bisa. Nah, untuk pemasangan saklar ini kita bisa memotong salah satu kabel nanti di trafonya. Ini kita lepas dulu seperti ini. Kemudian saya masukkan di sini teman-teman, di lubang yang di sini. Kemudian kita solderkan lagi di sini untuk 0. Oke. Nah, di sini yang menuju ke 220 ini kita potong dulu. Kita potong dulu. Oh iya, supaya tidak ketarik saat ini kabel ini kita dicolokan listrik, ini kita bundelkan seperti ini teman-teman, supaya nanti tidak ketarik langsung di solderannya. Nah, seperti ini akan lebih aman ini. Nah, baru kita solderkan di sini untuk 0-nya. Oke. Kemudian ini yang menuju ke 220 ini kita potong dulu teman-teman. Ini kita potong dulu kira-kira sekian ya. Ini kita kelupas, kita kasih T0. Nah, seperti ini. Dan potongannya tadi juga ini kita kelupas dulu, kemudian kita kasih T0. Nah, kemudian ini kabel yang dari sini, dari ini tegangan ini masuk ke saklar dulu teman-teman. Masuk ke saklar sini aja. Saya solderkan di saklar sini salah satu kakinya. Ini ya. Masuk ke saklar. Oke, sudah kuat. Pastikan kuat untuk hasil solderannya teman-teman ya. Ini. Kemudian yang potongan kabelnya ini juga kita solderkan ke saklar. Mudah-mudahan gampang ini karena tempatnya ini nyelempit sekali ini teman-teman. Ini ya. Kita solderkan di saklar kaki yang satunya. Susah sekali. Oke, sudah. Dan harus kita pastikan ini hasilnya kuat teman-teman ya. Oke, kayaknya sudah kuat. Oke, langsung kita solderkan di tegangannya di sini di 220 voltnya ini. Nah, pemasangannya seperti ini. Oke. Oke teman-teman, kalau sudah terpasang saklarnya di sini, kabel outputnya ini juga kita potong dulu. Ini nanti untuk mensuplai dengan memasangkan LED-nya nanti teman-teman ya. Saya pasangkan di, kita potong dulu, kemudian kita kelupas. Oh ya, pakai tang pengelupas biar mudah, biar cepat teman-teman ya. Tang penguncak ini ke ujung-ujungnya. Nah, ini saya kasih kipas ini teman, biar nggak panas ini kamera di HP saya. Kalau panas, wah nanti stop sendiri. Karena sudah dibuat untuk beberapa konten ini teman-teman. Nah, kemudian kita sambungkan lagi seperti ini teman-teman. Sambungkan lagi. Yang merah tetap merah, yang kuning tetap kuning. Nanti ini saya tujukan untuk saya solder di kaki resistor untuk menuju ke LED nanti teman-teman. Oh, ini lepas.
lonter, kemudian disolder dulu saja biar tidak lepas. Oke, disolder dulu. Yang merah juga, kemudian yang kuning ini untuk negatif, nanti saya pasangkan LED kuning juga ini. Oke, kemudian sebentar, ini untuk LED-nya. Oh ya, kabelnya saya masukkan dulu teman-teman. Kabelnya ini saya masukkan ke lubangnya dulu, lubang output, supaya nanti mudah ini di. Oh ya, tiap kabel nanti dibundelkan dulu ya teman-teman, biar tidak ketarik. Kalau narik nggak langsung di ini, di kabel yang ke rangkaian, nanti bundelkan seperti ini teman-teman, biar lebih aman. Nah, saya gunakan box plastik ini karena lebih aman dari konslet dengan box teman-teman. Kalau boxnya metal itu bisa jadi akan mudah konslet. Nah, kemudian ini saya pasangkan di sini lubang untuk output negatif. Boleh, agak susah ini. Nah, ada kabelnya sudah dikelupas, ini agak susah teman-teman. Nah, ini di sini untuk negatif, dan untuk ground yang tengah. Oke, yang tengah ini. Kemudian untuk positif yang ini, positif. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan memasangkan LED-nya. Di sini ada LED warna kuning. LED warna kuning ini saya pasangkan di yang sini dekat dengan negatif ini. Sebentar. Arahnya seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk groundnya, untuk negatifnya ini dapat ke resistor, nanti saya pasangkan resistor seperti ini. Atau saya pasangkan resistor dulu ini teman-teman, biar mudah nanti. Ini ya. Jadi untuk negatif, kaki negatif ini saya pasangkan resistor. Di sini saya gunakan 1K2. 1K2 seperti ini. Kemudian saya solder dulu. Saya solder dulu ini teman-teman. Ya. Dipotong. Oke, yang merah. Nah, kalau yang merah ini LED-nya yang di positif, untuk yang dikasih resistor teman-teman. Yang merah ini. Oke, dan disolder dulu. Kemudian baru dipotong. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yang merah ini yang kita pasangi resistor yang positif, yang kuning ini yang kita pasangi resistor yang negatif. Dan antara kaki ini nanti LED yang ini nanti saling terhubung seperti ini teman-teman, untuk kita hubungkan dengan ground nantinya. Oke, jadi ini LED-nya saya pasangkan dulu di sini untuk yang kuning, untuk jalur ke tegangan negatif nantinya. Kemudian yang merah ini dekat yang positif seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini nanti teman-teman ya, yang nonglok, yang merah yang lebih nonglok ini. Merahnya lebih menonjol. Oke, kemudian di sini pertemuan antara kaki negatif dan positif ini kita solder kaki negatif dan positif LED ini teman-teman ya, seperti ini. Ini kita solder nanti untuk tegangan ground, untuk groundnya bukan tegangan, tapi untuk groundnya ini solder di sini. Ini kita hubungkan dengan ground teman-teman, yang di tengah ini. Sebentar, kabelnya ruwet ini.
hubungkan dengan ground. Kemudian resistor yang LED merah ini kita hubungkan ke positif nanti. Ini ya. Kita solderkan dengan kabel positif. Nah, mana ya? Di sini. Seperti ini. Kemudian yang kuning ini kita hubungkan dengan kabel negatif. Agak susah ini. Oke, kita kasih tenor dulu. Kita hubungkan dengan kabel negatif. Oke, sudah. Nah, ini sudah jadi teman-teman, sudah masuk ke dalam casing. Kemudian saya akan langsung mencobanya apakah nanti LED-nya menyala atau tidak. Kita langsung mencobanya. Nah, saya colokkan di tegangan AC 220 volt. Oke. Kemudian saya pencet tombolnya. Oke, menyala teman-teman. Nah, ini dia. Sudah jadi adaptor kita. Nah, di sini kabel positif nyalanya warna merah dan di sini kabel negatif nyalanya warna kuning, dan untuk yang di tengah ini ground teman-teman. Oke, ketika kita matikan ini sudah bisa mati, semakin redup ini nyalanya. Dan supaya LED-nya ini tidak mudah copot, ini kita bisa mengelemnya. Bisa mengelemnya menggunakan lem ini teman-teman, lem seperti ini. Ini ya. Langsung saya lem di bagian LED-nya. Saya lem. Nah, ini supaya LED-nya ini tidak mudah copot teman-teman. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Kita tutup adaptor kita. Oke, nah sudah jadi. Kemudian kita baut. Ada 4 baut ini. Kita baut di sini teman-teman. Sudah ada lubang bautnya. Kita tinggal membautnya. Oke. Kencangkan bautnya. Kalau ada suara angin ini dari kipas ini teman-teman ya, karena yang di sini saya dekatkan dengan HP saya ini yang untuk merekam ini teman-teman. Ini dia. Oke. Nah, seperti inilah penampakan adaptor simetris yang sudah kita buat teman-teman ya. Seperti ini. Dan di sini ada tombol powernya dan di sini ada output negatif, ground dan positif. Ketika kita pencet tombol power ini, otomatis outputnya adaptor ini akan bekerja. Nah, menyala teman-teman. Kemudian kita akan coba cek tegangannya. Sebentar, saya naikkan dulu. Tegangannya akan menjadi berapa volt ini? Saya kira akan tetap sekitar berapa tadi? 14 volt ya. Karena ini hanya terbebani LED. Nah, ini akan saya coba cek dulu tegangan dari adaptor yang sudah kita buat ini. 14,6 teman-teman, ternyata agak turun ini. Kemudian yang positifnya berapa ini? 14,72. Jadi ini sudah bisa kita gunakan untuk mensuplai tune control ataupun tegangan-tegangan simetris yang membutuhkan daya yang kecil ini teman-teman ya. Jadi ini ada indikatornya, kuning itu negatifnya nyala, merah itu positifnya nyala. Nah, saya kira cukup sekian teman-teman untuk memasang adaptor kita di casing atau box atau wadahnya ini. Dan adaptor ini siap digunakan untuk uji coba rangkaian-rangkaian tune control ataupun rangkaian-rangkaian yang memerlukan tegangan simetris yang dayanya kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.